Nah pas abis dari situ, ya ceritanya tuh saya ingat tuh suami istri, cewek satu, laki satu. Yang pertama kali saya tuh yang lakinya dulu. Pocong laki berarti? Satu pasang. Okay. Jadi bener-bener ngadep kita gitu. Yang mukanya pucet, bari biru gimana sih? Tapi utuh, nggak rusak atau nggak apa, itu utuh, cuman hanya pucet doang. Dikafanin gitu? Iya. Masya Allah, kata sih kok di musola kayak gini. Kok kamera kita error ya? Errornya? Tuh. Waduh. Gimana? Ntar dia balik-balik, ntar balik gitu, muter-muter. Itu kagak? Bismillahirrahmanirrahim. Cerita itu? Cerita itu? Tip 2 itu kejadian sekitar jam 9. Waktu itu kan saya datang lebih awal karena banyak kerjaan juga. Jam 9 tuh datang lebih awal, tuh ada yang tangannya putus, hancur, sampai bisa dibilang ini tuh belah gitu. Ini segini hilang. Fotonya pun saya masih nyimpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Putra Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Di segmen Kongkumis kali ini gue sudah berkunjung ke rumah narasumber yang mana mempunyai pengalaman misteri pastinya. Dan juga di kesempatan kali ini narasumber gue mempunyai pengalaman sewaktu bekerja di salah satu pekerjaan otomotif nih, yang mempunyai bidang otomotif, dimana bertemu dengan mesin-mesin besar. Nah, di pekerjaannya itu narasumber gua banyak nih ketemu sama arwah, ya bisa dibilang sosok-sosok dari bekas-bekas karyawan yang meninggal di tempat kerja itu. Nah, untuk lebih detailnya langsung aja kita berkenalan sekaligus kita dengar ceritanya. Siapakah dia? Bang Asep. Assalamualaikum Bang Asep. Sebelumnya makasih banyak nih Bang Asep, saya udah dikasih bertamu di rumahnya Bang Asep ya. Nah di sini kan Bang Asep, tadi kita udah ngobrol dikit nih di sebelum kita ngetek gitu, kita ngobrol. Bang Asep mempunyai pengalaman sewaktu kerja nih. Iya. Ketemu sama sosok yang nggak ada kakinya ya. Iya, orang-orang yang nggak ada kakinya, yang berupa pocong sampai perempuan. Ya pokoknya intinya yang bisa dibilang yang aneh-aneh menurut saya lah untuk pengalaman hidup saya selama saya hidup di dunia ini gitu. Oke. Nah itu memang sebelum masuk ke situ emang tempatnya angker atau gimana gitu? Itu tempat perusahaan itu gitu? Kalau untuk dengar-dengar cerita pada zaman waktu pertama kali itu dibangun, saya tanya-tanya gitu sama penduduk setempat itu katanya ada perempuan memang meninggal di situ. Orang yang keterbelakangan mental sampai gantung diri di situ. Sebelum pabrik itu dibangun. Oh jadi emang sebelumnya itu historinya punya riwayat itu wanita gantung diri di situ. Oke, tapi tahan dulu Bang Asep ya. Iya. Oke, buat teman-teman semua pasti penasaran nih sama kelanjutan dari cerita Bang Asep. Tapi lagi-lagi gue mengingatkan buat teman-teman semua yang mau jadi narasumber ataupun mempunyai cerita misteri dan mau dibawakan di Timur Misteri, teman-teman bisa DM ke Instagram kita Timur Misteri, atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih detailnya nanti linknya ada di kolom deskripsi. Dan juga gue mengingatkan untuk teman-teman, apapun yang nanti diceritakan sama Bang Asep bukan bermaksud untuk menakut-nakuti ataupun memberikan hal yang negatif buat teman-teman semua, melainkan cerita dari Bang Asep ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama, karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda. Oke Bang Asep, udah siap Bang ya? Insya Allah. Jangan di skip video ini karena kita akan masuk ceritanya. Oke Bang Asep, gimana tuh dari awal Bang ceritanya Bang?
Pertama saya waktu itu dapat informasi dari temen, katanya ada lowongan kerjaan di salah satu di daerah. Oke. Waktu itu saya baru lulus sekolah ya, setelah saya dapat informasi dari temen, saya pastinya membuat lamaran kerja ya, CV lah ya. Nah saya buat lamaran kerja, lalu saya taruh di situ, saya dipanggil untuk panggilan interview. Nah pada waktu itu saya datang ke sana, kok pabrik gede gini, orang banyak, kok hawanya nggak enak gitu, kayak dingin gitu ya. Nah udah saya dipanggil interview, ikut seleksi. Dari 300 orang yang diterima cuman sekitaran 33 orang, termasuk diri saya Yang lulus. iya. Itu kisaran tahun berapa itu, Bang? Ya sekitaran tahun 2006 2007. Nah saya dipanggil, terus saya awal tuh suruh masuk kerja itu, waktu itu saya training tuh selama 3 bulan. Tinggalkan di mes, udah nggak ada apa-apa, biasa 3 bulan. Setelah saya lepas training itu saya ditaruh di tempatan gitu, dan alhamdulillahnya saya waktu itu di bagian finishing. Di bagian finishing itu pertama saya kali itu langsung shift 2 waktu itu. Lagi Bang Asep, saya potong sebentar. Sebelum kita lebih jauh nih, perusahaan itu seperti apa sih Bang Asep? Dia bergerak di bidang otomotif, pembuatan spare part kendaraan roda 4 dan roda 2. Pabrik berarti ya? Pabrik ya. Nah salah satu supplier lah, intinya supplier dari perusahaan-perusahaan besar gitu. Nah waktu itu saya masuk ke shift 2 itu ya seperti biasa kita kerja kan, ya udah biasa kerja ngangkut gitu, bolak-balik kita aktivitas kayak biasanya, nggak ada yang kayak gitu. Masih normal-normal aja lah ya. Aja. Nah naiklah saya ganti shift, 1 minggu saya berganti shift, itu ketemu dengan shift 1 gitu. Di situ pun saya nggak ngerasa kejanggal, mungkin emang udah accident gitu ya, udah kecelakaan kerja. Setelah ba'da asar saya mau siap-siap prepare untuk pulang, pada saat itu ada yang kena mesin yang baru naik berikutnya, Kecelakaan kerja. sampai tuh jarinya tuh bener-bener putus sekitaran 3 jari dah, satu ruas gitu. Nah udah kejadian itu, setelah kejadian itu tuh nggak lama, seling 3 hari perusahaan beli kendaraan untuk pengiriman, bahkan untuk inventaris buat para yang udah punya jabatan gitu kan. Itu kan mungkin saya nggak ngambil kesimpulan artinya di situ itu untuk buat tiba balik dari tangan kejadian di situ kan. Udah sekali 2 kali kejadian lagi sampai gitu 3 kali. Kok saya pikir-pikir setiap tahun, setiap bulan ada aja gitu ya kok kejadian kayak begini. Dan pada sampai akhirnya tuh saya ngambil kesimpulan ya, saya boleh coba tanya-tanya lah gitu, mungkin ya sama orang tua atau masih sama teman-teman kerabat yang paham tentang masalah kayak gitu kan. Itu tuh tumbal katanya kan gitu ya. Saya nggak ngambil kesimpulan, tetap saya lawan gitu. Saya nggak mau ngambil terlalu jauh, mikir sampai ke situ gitu kan. Karena kita nyari nafkah ya pada saat itu ya. Tok kita mikir cari uang, ya udah cari uang ya, bismillah karena Allah, udah gitu, jalan ibadah kan salah satunya, nyari rezeki juga ya, ikhtiar. Nah udah selepas itu semua, setahun berlalu, alhamdulillah saya dikasih kepercayaan waktu itu menjadi salah satu pengawas di perusahaan tersebut. Nah saat ketika itu saya dapat kepercayaan itu, udah penghargaan untuk jabatan itu, saya dikasih cuti 1 minggu. Nah setelah selesai 1 minggu itu saya masa liburan saya berangkat kerja, saya dapat langsung shift 2. Nah shift 2 ini dari jam berapa ke jam berapa nih? Shift 2 itu saya waktu itu masuknya dari jam 4 sore. Sampai jam 12 sampai setengah 1. Biasanya kan kita bikin data apa gitu kan, otomatis nggak tank jam segitu. Waktu itu saya masuk berangkat dari rumah itu rasanya udah nggak enak nih. Hujan, posisi hujan, waktu hujan. Waduh, hujan lagi sore-sore, udah hujan, ini gimana ini? Paksa berangkat kerja. Tuh keluar gang itu pikir saya tuh awalnya kayak rasanya udah nggak enak kan. Sampai pabrik itu otomatis kan saya nggak on time.
Oke. Berangkat kan dari sini saya waktu itu jam 2:30 karena hujan dan kendala macet. Sampai pabrik itu ya kurang lebih sampai 5:30 sore. Ngaret lah ya. Kata sih, waduh terlambat jauh banget ini, gimana kan saya udah bikin takutnya nanti gimana kan ada trouble mesin atau apa gitu kan. Alhamdulillah nggak ada trouble mesin, cuman itu begitu masuk parkiran itu kok parkiran itu posisi saya di bawah pohon waktu itu, ada pohon memang nggak bagian parkir karena karyawan banyak ya. Akhirnya saya parkir di bawah pohon, kok ini air banyaknya cuma di sini doang gitu, kayak di rak-rak gitu kan. Udah menjelang maghrib kan, jadi otomatis kan saya nggak langsung ke kantor, hanya langsung absen. Habis absen langsung saya ke ruangan sholat saya gitu. Kalau mau sholat kan tanggung, udah ke ruangan sholat aja, langsung sholat di ruangan saya sendiri gitu kan, sambil ngecek data sama karyawannya nggak masuk. Udah kelar sampai situ, ada salah satu karyawan itu datang ke ruangan saya gitu kan, dia tanya, Pak ini sekira-kiranya kita untuk produk ini mau dijalan atau enggak gitu kan ya. Ya udah kalau memang sekira-kiranya, kata saya tuh kalau memang stoknya dia kurang gitu ya, coba ditambahin aja lagi gitu. Dibuat lagi, yang enci tolong di packing lagi. Nah gitu. Nggak lama, selang beberapa jam itu ada cewek itu karyawan cewek yang lagi packing barang. Itu langsung lari, kerudungannya dibuka gitu, langsung lari ke kaca, buka kerudungannya sambil main rambut. Nah, ada yang laporan ke saya, Pak itu ada satu karyawan yang lagi packing barang kok buka kerudungan gitu di depan kaca. Loh, kamu diemin aja Pak, nggak dibilangin gitu. Langsung disamperin sama dia, malah ketawa-ketawa kan gitu ya, ketawa-ketawa. Udah ketawa-ketawa, lama nggak melotot, saya juga nggak ambil pusing ya. Udah biasa kayak gini gitu kan, ada yang ngomong kayak gitu tuh yang DA yang udah lama dari situ kan, udah biasa kalau di sini. Emang kebiasaan apa Pak gitu? Mungkin kamu masih baru di ruangan ini kayak gini. Oh ya udah, dia minta ini itu, akhirnya ketika itu jadi serentak gitu, kayak massal. Kesurupan massal? Iya, jadi satu sembuh, satu berpindah-pindah gitu. Iya, nanti yang dua celeng, yang satunya normal. Jadi gini, akhirnya saya pulangin yang karyawan ceweknya. Gitu, jadi nggak tepat waktu. Nah, berlanjut tuh kita berlanjut produksi kan, yang laki-lakinya udah. Pada saat itu saya emang bener-bener nggak ngeh gitu ya. Nggak ngehnya gini, kan kalau namanya di pabrik itu biasanya kita dikasih makan tuh kan ompreng ya. Kalau malam itu nggak prasmanan gitu kan, di ompreng. Udah bok-bok masing-masing gitu ya? Iya, mau menunya apa tadi kita ambilin. Itu kan kita berdua sama temen. Pertama temen tuh dia udah ngelihat itu perempuan tempat posisi kan kalau ruangan habis cewek, kalau kita pulangin secara mendadak itu otomatis kita alamatin lampu kan, karena nggak ada produksi lagi di tempat perempuan itu. Nah, dimatiin semua, kita ngambil ompreng, itu posisi ngambil ompreng, temen ngelihat, cuman dia nggak berani cerita gitu. Artinya dia ngelihat pas setelah kita ambil, kita anter kan ke ruangan makan, nanti dia tinggal ngambil ya, itu baru ngomong, Pak tadi ngelihat nggak apaan, itu di tempat dekat halaman belakang kantin itu ada pohon mangga, ada tempat duduknya. Di situ saya ingat karyawan cewek, Pak, oh belum pulang. Loh kamu kenapa nggak bilang saya, kan saya bilang gitu. Pas saya datang ke sana nggak ada kan gitu. Bahkan saya ngecek di CCTV pun nggak ada orang sama sekali gitu. Mungkin halusinasi lah saya anggap gitu kan, halusinasi lu kali yang terlalu yang mikirin kayak gitu. Enggak Pak, saya ingat jelas bilang gitu. Oh ya udah biarin gitu. Selang selesai lah masa di situ, dianggap nih ibarat kata tuh saya nggak ambil pusing juga dah. Udah kan dari shift 1 kita naik shift 2, lalu shift 3 kan ya, seling seminggu lagi shift 3 saya. Shift 3 saya itu sorenya kan pergantian shift 1 ke 2 kan gantiin 3, 3 itu saya tuh. Shift 2 itu kejadian sekitar jam 9. Waktu itu kan saya datang lebih awal karena banyak kerjaan juga. Jam 9 tuh datang lebih awal, tuh ada yang tangannya putus, hancur, sampai bisa dibilang ini tuh belah gitu. Ini segini hilang. Fotonya pun saya masih nyimpan di HP saya. Nggak usah dikirim. jadi takut Bang. Nggak usah juga ya, nggak usah dikirim dokumentasinya kali ya. Tinggal terserah ya, mungkin ya, kirimin aja dulu deh, sekiranya pantas untuk saya tayangin. Ya bisa dibilang jari ininya tuh, telunjuknya itu nggak ada. Ini nggak ada. Langsung jempolnya ini kemakan sebelah gini, pasang pen di sini. Ini pun sebelah dagingnya nggak ada. Gitu. Ini sebelah yang tangan kanannya. Yang tangan kirinya ini, yang satu itu kejadian 2 kali. Yang satu itu di
mesin kayak macam penggilingan gitu dia. Karena beda departemen, karena saya kan di metal, dia di non metal waktu itu. Dia tuh katanya lagi bersihin sisa compire muter itu kan, dia bersihin itu sapu dan sapu, akhirnya bajunya kesangkut, kegiling segini habis gitu. Nah itu yang departemen saya kan yang sini sampai hilang kayak gitu kan, ternyata itu kejadian merembet gitu. Itu kan di shift 2, itu 2 kali kejadian. Di shift saya persis putus habis segini. Di hari yang sama? Di hari yang sama. Beda shift aja? Nah, udah kejadian itu kan, saya nganter ke rumah sakit waktu itu untuk operasi, langsung kan operasi, langsung di aman malam itu deh, pokoknya gitu ya. Udah tuh, kok makin lama awalnya makin gak enak, dingin gitu ya. Udah saya biarin, terus saya masuk shift 3, besokan saya pagi pulang tuh. Itu nggak bisa tidur, saya ngobrol sama almarhum bapak saya. Mbak, oh ini kayak begini gitu kan, orang Betawi manggil babak ya. Mbak, oh di pabrik kayak begini. Karena mungkin babak saya dulu kan memang salah satu bisa dikatakan sebelum wafat beliau itu kan bisa dikenal dulu suka obatin orang gitu ya. Praktisi gitu ya. Kayak seperti itulah gitu kan. Nah habis itu saya tanya, Mbak, ini tempat pabrik kayak begini gitu kan. Ntar Bapak cek dulu ya, Bapak lihat dulu yang gitu. Pasti cek ke bapak saya, hati-hati lu kerja, yang mau tahu kan biasanya pasti lu kerja gitu. Nah, insya Allah lu nggak ada apa-apa, yang penting lu jangan berhenti buat sholawat, apa yang lu bisa lu baca gitu kan. Ya udah kita ikutin ya. Tatanan cara beliau kan kita udah coba buat itu ya. Naiklah saya shift 3 kembali. Itu kejadian di saya sendiri. Ini sampai saat ini tuh jari saya bengkok nih, daging ini kan kopong. Sempat ngerasain berarti? Ngerasain. Saya tuh cukup jelas, entah itu ibarat kali dinamain indera keenam atau apa, saya nggak begitu paham untuk situ. Waktu itu kan saya lihat itu memang di samping mesin saya persis itu, saya ngelihat ada perempuan itu di atas mesin itu, ada perempuan kayak gini duduknya, gini sambil nyengir gitu, sambil uncang-uncang kayak gitu kan. Jadi saya nggak fokus tuh. Ini saya panggil teman kan, mesin itu kan dia berbaris panjang gitu kan. Biasa saya kan kalau namanya kita ngawas kan, kadang-kadang kalau yang nggak ada yang backup, otomatis kita turun tangan kalau malam itu kan, ngegantiin gitu. Saya coba ganti, saya panggil kan, namanya waktu itu teman saya namanya Jainuddin kalau nggak salah itu. Jai, coba ini, lu jalanin dulu sebentar. Iya Pak, tanggung ini lagi setting dice gitu kan, dice kan cetakan. Ya udah, saya lanjut kan. Ini kok ada perempuan di sini, perempuan dari mana kok ada di atas itu? Saya pertama tuh nggak ngeliat mukanya, dia jadi kayak nyampingin saya gitu kan, sambil uncang-uncang gitu kan. Begitu pas nyengir ingat mukanya tuh, masya Allah luar biasa. Itu pengalaman hidup yang nggak bakal saya lupain gitu. Itu dari ujung rambut sampai ujung kaki saya ngeliat, sampai itu saya nggak connect. Waktu itu kan saya pakainya itu kan pedal kaki ya, dia kasar kita masukin barang gini kan, namanya piercingan. Waktu itu piercing itu kan buat bolongin, bolongin turun gini, ini masuk telunjuk saya. Jadi nggak fokus sama sosok ini. Iya, saya tuh pas habis itu saya udah nggak sadar, niat darah segitu banyak, tangan saya bagus nggak kena tulang nih, cuman ya ini tuh masih ada bekasnya, sampai nih tuh masih ada semua luka tuh, kemakan semua bagusnya. Saya masih diselindungin lah. Dibawa ke klinik, saya nggak sadar. Setelah itu semua kelar gitu ya, udah saya dikasih istirahat tuh 3 hari sampai ganti shift lah gitu ya. Ini sampai kita ganti shift, udah saya masuk ke shift 1. Berarti yang rawan ini shift 2 dan 3 ya berarti ya? Shift 1 saya masuk, dimulailah di situ banyak kejadian ibarat kata tuh yang selama ini saya tersadar, yang nggak sadar gitu ya, nggak sadar kalau kejadian, setiap kali kejadian yang namanya eksiden sampai tangan putus dan segala macamnya itu berkaitan dengan kemajuan perusahaan gitu. Waduh, kata saya pas banget ada anak baru waktu itu yang training, saya shift 1 itu saya diserahin, dia tanya, Pak, sama saya kan, waktu saya masuk pagi ya, Pak, boleh saya pegang mesin? Jangan dulu, kamu masih baru, masih training, liatin aja dulu caranya untuk mengoperasikannya gitu ya, gimananya kamu perhatiin dulu. Nggak, pasti ada pengalaman Pak, udah pernah megang mesin seperti ini gitu kan, ini mesin jenis Kasen kan gitu. Oh jangan dulu menurut saya gitu.
diam-diam itu anak dia izin sama bawahan saya, nyoba-nyoba. salah satu pengawas juga. Udah gitu salahnya teman saya waktu itu nggak dituntun gitu, langsung lepas. Diizinin aja gitu. Karena dia percaya emang dia pun punya paklaring tuh emang udah bekas kerja Ada basic lah. kerja di seperti itu. Baru beberapa menit dia lari ke saya. Pikir saya cuma bercanda, Pak, tangan saya kena. Waktu itu pakai sarung tangan katun tuh ya, Iya. yang tebel. Saya tepak gini kan, jangan bercanda, kalau jam kerja gini sebenarnya nggak suka, saya bilang gitu kan. Jatuh telunjuknya tuh putus. Gila. Tuh begitu pas dipencet gini darah kan mau jatuh. Sudah, ya Allah, ini kayak ini nggak berhenti. Nggak lama saya diberikan inventaris berupa sepeda motor. Itu kejadian dari situ. Cuma-cuma tuh. Cuma-cuma gitu. Anak itu pun pas setelah sembuh dan teman-teman yang mau nikah, kejadian eksiden kena tangan buntung itu saya tanya semua. Saya jadiin satu, pengen tahu gitu ya, karena emang berkaitan dengan departemen saya tanya. Lu sebelumnya ini kena kayak begini, lu niat apa sih? Saya pengen bandingin sama kejadian saya kena gitu kan. Saya tanya, saya pengen tahu gitu, bener nggak ngeyakin diri saya, bener adanya gitu atau enggak gitu. Lu ngeliat apaan emangnya? Saya tanya gitu kan. Saya ngeliat ini, Pak, ada anak kecil. Nah, dia bilang yang satu anak kecil, satu lagi perempuan. Yang perempuan ini saya kuatin. Kok bawa perempuan yang gini nggak, mukanya kayak utuh, mukanya utuh bener utuh bersih, nggak ada jerawat apa tuh, nggak ada, cuman matanya kayak melotot, giginya tuh jarang-jarang. Saya tanya gitu. Kukunya dia sama kayak kuku itu, cuman gimana ya, kayak orang habis main tanah itu kan kotor tuh, kayak gitu kukunya panjang-panjang. Saya bilang gitu nggak, giginya gede-gede jarang-jarang. Ih bener, Pak, itu posisi di sini. Nah selepas itu semua saya tanya-tanya orang kampung situ gitu, kenapa gini-gini. Itu Mama sudah sering, bahkan udah pernah ada yang mati kejadian dulu sebelum Mas kerja di sini. Saya pun ibarat kata pernah alumni di situlah, dia pernah kerja di situ, orang penduduk asli situ. Saya ingat orang putus, bener putus dibilang. Saya pun masih punya dokumentasi fotonya, cuman nggak diekspos ke media karena itu kan masalah menyangkut nama baik perusahaan. Tetap ada penggantian, cuman dan kita sangat disayang kalau sampai ingat putus itu kan luar biasa gitu. Udah dari situ langsung itu nggak tahu kenapa saya dipindahin gedung dari situ, itu gedung baru saya tempatin. Yang berikut sama anak buah saya dibondong semua, ditinggalin. Gedung lama saya dipindahin ke gedung baru. Nah di situ dah itu paling ekstrim menurut saya. Kok malah paling ekstrim? Malah lebih paling ekstrim, itu parah tuh, bener-bener seumur hidup saya tuh yang nggak bener-bener saya nggak lupain. Mungkin yang kemarin-kemarin itu anggapan kita dijadiin satu, yang halusinasi kita gitu ya, masih pikir situ ya. Kalau di situ ditunjukin bener luar biasa. Itu saya masuk langsung karena memang gedung baru itu kan pembagian waktu itu kan listriknya itu kadang suka turun naik gitu ya, pada flotanya ya. Makanya saya di gedung baru itu langsung shift 2 waktu itu. Shift 2 saya waktu biasanya kan masuk jam 4. Nah itu jadi kita waktu itu masuknya kita jam 5 gitu, karena nyesuaiin pemakaian gitu ya. Masuk jam 5 waktu itu, saya masuk jam 5 itu kan otomatis kerja sebentar karena potong sholat maghrib. Nah saya sholat maghrib, habis sholat maghrib udah terus kita lanjut kerja lagi, dipotong isya, tanggung. Ya udah sholat isya dulu. Pikir saya ngomong gimana anak buah saya, sekarang gini aja, yang pada mau makan aja sekarang gitu, ngomong ntar gitu. Yaudah Pak, sekarang aja lah, nggak apa-apa, lagi lapar gitu. Ya udah makan, udah istirahat lah. Saya itu waktu itu istirahat saya itu karena banyak potong-potong waktu, otomatis kan istirahat saya lebih panjang ke depannya. 10:30 itu saya istirahat, masih sore 10:30 kan kalau di pabrik itu. 10:30 saya istirahat, saya rokokan di depan. Habis saya rokokan itu ingat banget, habis rokokan emang pabrik saya itu yang gedung baru itu posisinya persis di samping makam keramat, nggak tahu makam keramat apa di daerah. Nah, kayak banyak pendopo gitu kan. Waktu itu saya ngerokok, kelar ngerokokan itu temen saya aja kan, yuk yang mau istirahat dulu ke musola nggak apa-apa, tapi biasain kalau di musola kalau kita mau istirahat itu sholat dulu sunnah 2 rakaat. Itu kan emang udah diajarin orang tua kita kayak gitu ya. Saya habis sholat 2 rakaat
ada temen memang ibaratnya bisa dibilang bener agamanya Islam, tapi menurut saya aneh gitu. Karena mungkin ya dia punya keyakinan yang berbeda gitu, dia lebih dominan tuh sama hal-hal gaib itu, dia nggak begitu percaya, realistis lah ya. nah iya pokoknya dia kita apaan sih gitu, masing-masing ada tuh bodo amat gitu. Kan gitu orang itu bener saya akun berani. Iya maksudnya mahal tempat gelap apa itu dia berani. Man baru saya pertama kali lihat orang berani gitu, berbalik jadi takutnya luar biasa. Saya tidur di musola, kok hawanya dingin banget ya tur, namanya waktu itu namanya si Rohman gitu. Man apa Patur kan, Patur Rohman namanya. Saya biasa manggil kadang Rohman, kadang si Patur kan gitu. Lu ngerasain nggak kok dingin banget ya, nggak biasa-biasanya? Ya emang kayak gini kayak baru aja kita. Ya udah lanjut tuh, saya bangunin lagi dia tuh waktu tidur. Tur, kenapa sih Pak dari tadi nanya terus? Ya bukan gitu, lu nyium gak sih bau kelamper? Ini mah bau tumpukan. Pakai itu boleh nggak ya kira-kira ya? Pakai aja, bapak kan yang ngawas, ngapain nih buat nanya-nanya saya? Dia bilang gitu. Udah kok jadi kamu yang kayak begitu ngomongnya? Kagak, maksudnya kita pakai mukena enak kali tidur ya, ada selimutnya gitu kan. Saya bilang gitu. Kayak sarung kan nggak kebagian, udah banyak dipakai anak-anak tuh. Akhirnya saya pakai mukena. Gitu, gimana sih? Orang dingin kan gitu ya. Berdua sama dia Pak saya juga pakai ya. Udah pakai kan, tadi saya bilang ajakin pakai. Itu kan kalau muka itu ada raknya tuh. Itu posisi saya tidur itu kepala saya ada di selatan. Kan gitu. Berdua tuh sama dia palangan. Udah saya tidur. Saya nyium bau kelamper masih tuh. Dia pun baru udah nyium, cuman dia nggak mau ngomong. Baru pas terakhir mungkin dia udah ngerasa nggak enak, nggak nyaman gitu ya. Pak bangunin saya. Nyium bau kayak ini, nggak kayak api kebakar gitu. Dia ngomong api kebakar maksudnya apa sih? Ya kayak koran kebakar Pak. Enggak, dari tadi gue saya nyium bau kelamper. Ya pokoknya kayak gitu, dia bilang gitu. Gimana sih, aneh banget. Ya udah saya balikin dia, saya ngadepin rak mukena sama sajadah itu luar biasa itu. Dari ujung apa namanya, ujung kainnya itu sampai ujung ke atas itu, baru itu seumur hidup saya buat pengalaman saya ingat namanya itu yang apa, hantu pocong itu, baru itu dah. Itu saya panas dingin, keringet dingin tuh nggak karu-karuan itu. Akhirnya saya nggak bangun dia dulu, saya diem aja. Saya berbalik kan baca-bacaan itu, udah apa aja tuh nggak connect, saya udah punya baca udah apa. Ditanya Pak baca apa? Sholawatan, saya bilang gitu kan. Sholawatan. Oh sholawatan kok kayak gitu, kayak orang ketakutan. Udah nggak apa-apa gitu. Ternyata dia juga ngeliat pegangan saya kan, baju kentarik tuh. Udah saya buka tuh mukananya pelan-pelan, saya turunin kan, saya masukin dan pelan tuh. Saya turunin pelan-pelan. Udah Pak mukananya dikemanain? Taruh samping tuh, mau dipakai ini aja gitu biar lebih aman, nggak gigit nyamuk. Saya bilang gitu ya. Dia tetap masih dipakai. Nah pas habis dari situ ya ceritanya tuh saya ingat tuh suami istri, cewek satu, laki satu. Yang pertama kali saya tuh yang lakinya dulu. Pocong laki berarti? Satu pasang. Jadi benar-benar ngadep kita gitu. Yang mukanya pucat, bari biru gimana sih? Tapi utuh, nggak rusak atau nggak apa, itu utuh, cuman hanya pucat doang. Dikafanin gitu? Iya. Masya Allah, kata sih kok di musola kayak gini. Kok kamera kita error ya? Errornya? Tuh. Waduh. Error gimana? Ntar dia balik-balik, ntar balik gitu, muter-muter. Itu kagak. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita itu? Cerita itu? Kamera error? Iya. Udah nggak apa-apa, itu benar banget. Lanjutin. Udah semua minyak. Udah nggak apa-apa. Aman nggak Bang? Hah? Nggak mau diceritain, kan bisa nyata. Nggak mau diceritain? Di skip. Nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa, cuma dia bilang aja. Di situ saya nggak perlu disebut saya gitu maksudnya. Oke. Error langsung. Tapi ini udah normal kan? Error lagi. Oke Bang Guru, lanjutin. Cuman yang sekiranya nggak mau diceritain jangan diceritain kali ya. Ya udah. Nggak, maksudnya nggak usah lebih di detailing kali ya. Bisa ceritain sosoknya. Saya yang nyebut itu sih. Ntar ya.
buat teman-teman, maaf nih tadi ada kesalahan teknis sedikit karena juga yang Bang Asep ceritakan sosoknya nih yang menurut Bang Asep datang ke sini Bang ya, nggak mau diceritakan ya. Dan sedikit gua memberikan informasi, Bang Asep ini salah satu orang yang peka nih terhadap makhluk-makhluk seperti itu. Dan memang sebelum kita tag ini juga saya punya firasat yang gak enak nih Bang Asep. Ketika mau ngetek di sini nih tadi, saya sempat ceritakan ya Bang Asep kalau saya tuh kayaknya beda gitu. Nah, hingga akhirnya nih di pertengahan ini mungkin nanti dapat nih video, skin video yang tadi kamera kita sempat rusak ketika Bang Asep menceritakan sosok ini nih, yang suami istri ini. Mungkin kita lanjut tapi kayaknya lebih kita nggak detailing kali Bang Asep sosoknya. Iya memang tadi mohon maaf ya sedikit, memang jujur ya, setelah kejadian saya kerja di pabrik sana, beberapa tahun kemudian saya keluar dari sana, sampai pada akhirnya ya setelah orang tua saya wafat, saya dapat satu titipan amanah dari orang tua yang mungkin ya sampai saat ini ya nggak tahu kenapa saya bisa komunikasi dengan makhluk seperti itu, dan bahkan bisa melihat seperti itu. Bukan hanya bisa merasakan kehadiran, tapi rupanya pun cukup ya bisa dibilang ya awal sih takut gitu. Kalau keluar habis asar dari rumah itu kita udah takut gitu. Makanya saya tuh kalau dikasih perbandingan, kamu mau tidur di rumah sakit atau di kuburan, saya lebih baik memilih di kuburan Bang. Oke. Karena pekanya Bang Asep punya sosok itu. Kalau di kuburan paling, kalau misalkan kita takut itu paling kan hanya di luar lingkungan kuburan, tapi kalau di dalam tuh biasa. Subhanallah, bahkan lebih banyak pembelajaran yang berarti. Karena ya nasihat paling nyata itu kematian. Nah, itu satu lagi tuh di gambaran itu cukup ibarat kata banyak pelajaran lah intinya yang kita dapat dari suatu kuburan. Nah, kalau misalnya di jalan itu luar biasa, cukup bisa dibilang ya mohon maaf banyak kejadian tabrakan apa itu kan, itu memang bener kalau masalah kematian itu hanya Allah yang tahu rahasianya ya. Tapi kadang-kadang yang bikin kita ekstrim itu kayak di jalan yang nggak utuh, apa dia minta tolong apa, itu yang barang saya nggak kuat gitu. Gitu. Makanya dia nyambung masalah di pabrik tadi. Ya setelah di situ nggak cukup sampai di situ. Poin inti kita potong tadi sampai kita lari dari situ, teman saya sampai jatuh luka kakinya itu di tempat wudhu, kepleset. Yang tadi tidur bareng sama saya. Yang dia awalnya realistis jadi orang yang penakut. Iya, jadi penakut luar biasa. Sampai guling-guling sampai lari ke pos satpam. Nah, ya udah dari situ dia coba buat ngelawan. Tetap dia masih buat ngelawan, masih menolak, artinya nyatanya mereka ada gitu, dan mereka tuh ada. Ambillah kita di ruangan namanya itu welding, tukang ngelas. Nah, seperti tadi potongan yang di awal kita obrol itu kan. Itu saya minum kan, kalau namanya ruangan welding itu kan pasti kan sepotong hanya buat nutupin bagian pinggang ya, pinggang badan kita gitu. Itu saya ditanya gini, minum ya, saya jawab ya gitu. Nah, saya nggak tahu itu yang namanya itu teman saya tadi itu dia nongkrong ke bawah, nggak tahu apa jatuh apa yang saya nggak ngerti, intinya dia nongkrong. Tiba-tiba nongkrong ya? Iya, nongkrong di situ, ternyata dia ngeliat itu, cuma dia nggak ngomong. Teman saya itu cuma hanya narik baju saya, udah yuk minumnya udah gitu. Ya udah nyantai kan, ada temen nih satu lagi kesian sendiri, ajak aja ngopi rokok di luar yuk gitu, penenangin gitu. Nggak usah, udah yuk gitu, bang aja doang. Begitu pasti nyampe ke sana baru dia cerita sampai pagi tuh produksi berantakan. Itu berantakan luar biasa pabrik itu. Saya nggak dapat sesuai planning, sampai saya dikomplain sama atasan saya lagi. Nggak target lah ya? Iya, malam itu kerja apa aja gitu ya. Sampai saya cerita awalnya pun kayak pengawas saya itu nggak percaya. Di atasan saya itu kan masih ada orang yang tinggi lagi gitu ya, dia nggak percaya gini-gini. Lah dia pun ngerasain ternyata pas dia pengen nyoba jajal masuk shift 3. Waktu itu di ruangan dia kan lantai 2. Waktu itu tuh dia, kalau dia ngelihat pengalaman dia gitu ya, dia cerita sama saya tuh, dia ngeliat orang keluar dari lukisan. Iya gitu. Ini kita nggak ngada-ngada dan nggak ngarang aja, itu benar-benar nyata, real. Bahkan saya sempat, cuman mungkin saya tutupin, saya pendam dalam-dalam buat nutupin rasa gimana ya yang aneh-aneh di pabrik, yang ngeredam karyawan yang lain ya.
saya udah ngerasain duluan gitu. Saya oh kayak gini gitu ya pabrik, makin lambat makin tahun, setiap ada kecelakaan di kendaraan sampai akhirnya itu kendaraan saya pulangin, saya mau dipindahin lagi ke gedung baru. Jadi intinya itu dari cerita saya tadi tuh udah beberapa kali tuh asal ada gedung baru tuh saya ditaruh di situ. Sama teman-teman itu yang bikin kok aneh kayak gini ya, curiga lah ya. Wah nggak bener nih gitu kan. Di departemen saya itu kan kurang lebih ada karyawan saya itu waktu itu kurang lebih ada 30 orang. Semua kena accident. Kecuali ada beberapa yang belum kena, termasuk saya yang nggak begitu parah. Kurang lebih ada 7 orang yang masih selamat. Selepas itu semua saya tanya kembali sama orang tua gitu, kalau lu bisa sabar, kalau lu bisa kuat, jalanin, insya Allah sukses. Cuman kalau lu mundur, mau mundur udah mundur aja nggak apa-apa. Gitu. Akhirnya saya mutusin dari 7 orang itu kita minta resign. Yang selamat ini nih. Kayak saya minta resign. Teman-teman nggak mau sisanya nih, nggak mau diganti pengawas, tetap saya kan. Kalau saya resign mereka pun harus resign juga. Otomatis kalau resign semua kan satu departemen itu kan nggak akan bisa produksi. Nggak mungkin orang baru datang tuh langsung bisa, kan nggak mungkin. Gitu. Akhirnya saya dikasih spare waktu, pengajuan dulu lah bahasanya, pengajuan resign ya. Dikasih spare waktu untuk timbang-timbang, pikir-pikir dulu gitu. Masa sih tega gini, sama aja menghancur perusahaan. Akhirnya sedikit seujung kuku pun pimpinan waktu itu kan laki-laki sama perempuan kan ya, suami istri itu kan bisa dibilang awalnya perusahaan keluarga, sampai akhirnya berkembang di perusahaan asing yang megang. Gitu. Sampai itu dia bilang jangan dulu gitu, kalau mau keluar udah bisa ajarin anak baru gitu ya. Ya kita nggak bisa gitu aja dong, ilmu kan mahal gitu, nggak mungkin ibarat kata kita keluar kita pun pakai perhitungan gitu. Sampai pada akhirnya saya ditawarin ini itu gitu sama yang punya perusahaan. Tetap saya dengan pendirian saya dan prinsip saya tetap resign gitu. Mau resign pun itu saya udah makin jadi menurut saya tuh. Kemarin tuh makin banyak tuh accident gitu. Kok kayak gini gitu kan, sambil nunggu surat pemutusan kerja itu keluar kan saya masih tetap kerja ya. Tetap kerja itu makin jadi gitu, banyak insiden. Nah di situ baru dimulai, benar-benar dimulai itu artinya saya 100% peka. Setiap mau ada kejadian pasti ada ini lebih jelas lah kecurigaan awal ya. Sampai saya sampai sama teman-teman, ini hati-hati, saya bilang gitu kan. Ini ada yang mau kayak gini, ternyata penyampaian saya itu bocor sampai punya perusahaan. Nah bocor akhirnya langsung diputus mitra hari itu juga saya. Sangka provokator. Nah sangkanya saya ngebocorin artinya memang kenyataan dapur mereka gitu yang memajukan perusahaan tersebut gitu. Nah habis itu semua udah kira-kiranya seling beberapa bulan kemudian saya udah dikeluarin dari tempat kerja. Teman-teman pun semua pada ngikut keluar. Sampai ngumpul, kita ngadain di sini kumpul bareng sama teman-teman. Dan yang masih bertahan itu luar biasa, saya bilang tuh jarinya saya sampai segini pendek-pendek semua, buntung semua. Bang, bener pada siang itu lo ngingetin gua kayak begini-begini kejadian di gua. Maksudnya dia masuk tangan aja kan, kantong ini saya nggak ngeh kalau tangan udah putus kan. Fotonya udah diperban semua hilang bang, diganti sama Terio 1. Masya Allah kata saya. Ya udahlah kalau kayak gitu, udah sekarang begini kita kerjaan gak cuma satu titik, kalau udah begini ya mau diapain lagi. Risiko kerja ya. Iya. Ya udah, selepas itu semua itu masih saya dicari sama yang gedung terakhir saya tempatin itu tuh perempuan di situ. Dia marah-marah, saya harus nyampein ke sono, dia nggak suka kalau ada mesin-mesin di situ tuh mengganggu, berisik gitu. Si penunggunya ini. Kalau memang ibarat kata saya mau tempat saya mau ditempatin, pindahin saya tempat yang layak gitu. Ya saya kan nggak ngerti, udah gitu saya udah keluar dari situ. Udah bukan tanggung jawab abang ya. Iya makanya, ini gimana ngomongnya kan gitu ya. Saya sampai
dibilang mimpi, nggak mimpi, dibilang melek tapi saya tidur, tapi yang itu intinya didatengin sama itu sosok. Iya, saya sadar gitu. Itu dengan baju yang khasnya dia, yang mukanya khas dia, sama kayak orang biasa, cuman dia emosinya luar biasa, ngeluap gitu, dia marah-marah sama saya gitu. Ya Allah, kata saya kok jadi kayak begini gitu. Pada akhirnya ya saya, orang tua saya mengijazahkan saya, ya udah sekarang lu sholat yang rajin. Sampai pada akhirnya saya ya cuman ibarat kata disuruh sholat yang rajin, yang rajin, udah lah kok jadi nerus gitu. Sampai bablas sampai saat ini saya bisa, mohon maaf ya, dari ngelihat yang rupanya begini begitu sampai saya bisa ngomong bahasa mereka, bisa berinteraksi. Nah bisa, alhamdulillah, cuman tanpa kesadaran saya gitu. Kok bisa gue sampai kayak gini, sampai bertanya, sampai saat ini bertanya-tanya gitu, kok bisa segininya gitu ya. Makanya dimanapun saya berada gitu, bukannya kita memberikan asumsi ke orang itu harus kayak gini-gini, enggak. Maksudnya kita harus lebih beradab aja di manusia gitu, bahwasana di alam kita itu berdampingan alam mereka dan cukup nyata gitu. Bahkan bisa dibilang alam mereka itu yang sesungguhnya, alam mereka yang sempurnanya itu sejatinya dia lebih sopan daripada alam manusia. Kalau manusia kan kalau nggak ketemu, nggak kenal, dia otomatis nggak ucap salam gitu, bahasa kita ya berjabat tangan. Tapi kalau mereka itu luar biasa, santunnya dipakai, sopannya digunakan. Itu alam sejatinya, sempurnanya mereka. Iya, sama rupanya kayak kita, masih kayak manusia biasa gitu. Cuman berbalik lagi kehidupan mereka kayak zaman dulu, nggak ada yang namanya sepeda motor, nggak ada. Cuma ada sepeda, gerobakan tuh, orang naik angkot tuh, jadi banyak teman pakai gerobak tarik sama orang. Ini kehidupan makhluk-makhluk tak kasat mata nih, iya, yang sempurna itu. Seperti itu. Ada kayak pasar juga di situ. Nah saya baru ngerti gitu. Oh bang, saya kemarin ngeliat yang orangnya potongnya itu binatang, sepotong orang, itu bukan sempurnanya mereka. Kalau sempurnanya mereka tuh ya sama kehidupan kayak kita gitu. Makanya terkadang ada orang yang bisa dibilang numpang kencing gitu kan, terus dia nggak numpang gitu kan, tanpa dia sadarin, tanpa dia tahu itu ada orang lagi ngopi gitu kan. Kalau dikencingin, karena kehidupan mereka pun sama kayak kehidupan manusia. Sama, persis sama gitu ya. Itu pengalaman berarti buat saya tuh, saya kayak gini tuh bisa komunikasi sampai kayak gitu-gitu tuh dari mulai saya itu keluar itu, saya kerja dari sana. Pokoknya itu saya 6 tahun, 7 tahun saya kerja di sana, ngabdi kerja di sana, keluar seling setahun jadi kejadian kayak gini saya. Sampai saat ini. Yang sebenarnya abang juga nggak menyadari sebelumnya ya, dan nggak punya rencana seperti itu. Nggak pengen. Nggak pengen malah. Nggak pengen gitu ya. Mana ada kok aneh-aneh gitu ya. Insya Allah, makanya saya gimana ya, bisa dibilang suka karena bingung sendiri sama diri gitu ya. Saya nggak munafik, jujur. Hakikatnya ya namanya kita takut ya pada Allah ya, itu benar dan jelas. Rasa iseng lah itu, iseng gitu ya. Kalau lagi iseng saya. Itu udah kodratnya manusia mungkin ya. Maksudnya sisi takut dan manusia itu pasti ada. Segimanapun manusianya pasti ada sedikit rasa takut. Udah pasti. Itu udah tabiatnya lah ya. Saya sampai saat ini intinya, kalau dia datangnya tiba-tiba kerja gitu, tetap saya kadang suka kaget gitu. Wih, astagfirullah, kayak gitu gitu. Cuman kalau dia cuma lihat ini, udah biasa, udah masing-masing itu. Lu gua. Kalau emang lu perlu doa, kasih tanda aja. Saya doain insya Allah gitu. Emang lu nggak enak rasanya gimana gitu ya. Kalau mau bertamu ke rumah, silakan, dengan baik-baik. Jangan ngusik keluarga saya dan diri saya. Bang Asep, nah, saya sedikit ngulas dulu nih perjalanan kisah-kisah yang tadi Bang Asep ceritakan ya. Perihal dari insiden-insiden yang ada itu, apa mungkin itu muslihat ketidaksukaannya si wanita ini? Apa yang anak kecil yang itu gitu? Kalau itu bukannya muslihat, menurut saya ya. Setelah saya dalamin, dia hanya memberi tanda, memberikan sinyal, artinya gue ada di sini loh, gitu. Gitu. Ya, harapan gue, lu bisa sopan ya sama gue gitu, karena lu kan berkata gue ada di sini, dan lu jangan pernah berkata semau mau lu gitu. Permisilah, uluk salam gitu ya, bahasa gitu, assalamualaikum gitu kan, kayak gitu dengan Nabi Allah. Maksud dia seperti itu. Tapi mungkin dia nih dia itu mempengaruhi fokus kerjanya para karyawan gitu, sehingga
atas dasar nih yang ritual-ritual yang dia adakan sama si bos nih, untuk mendapatkan korban lah, bisa kita bilang gitu. Setelah saya pahamin lagi, saya kaji kembali, jadi emang ada dua makhluk di situ. Oke. Jadi memang penunggu awalnya di situ sama memangnya orang makhluk suruhan. Berarti ada dua versi. Yang abang temuin ini si wanita ini apa dia nih posisinya? Dua-duanya saya nemuin. Oke. Rupanya memang sama. Jadi yang membedakannya itu satu pucet, yang satunya lagi agak kering. Kulitnya pucet tapi kering, agak tua. Wujudnya sama. Sama, cuman yang tua ini yang suka bisa dibilang yang sering ngancurin fokus karyawan, pekerja. Sehingga menimbulkan korban lah ya. Ini seperti itu. Yang selama abang Asep alami nih bekerja di sana, ada nggak sih dari bos itu melakukan ritual-ritual khusus yang abang Asep lihat gitu dengan mata kepala sendiri atau keponggok gitu? Ada nggak sih gitu? Pernah sekali saya ngeliat itu di ruangan dia tuh banyak banget buah-buahan. Oke. Buat karyawan mungkin? Bukan. Oh, bukan. Tapi itu buah itu diampar aja di ruangan dia, banyak. Hanya di ruangan dia? Iya, di ruangan dia tuh buah-buahan sama kayak dulu saya belum ngerti ya namanya sio itu apa sih kan gitu ya. Dupa gitu. Itu sama sio itu dibakar tiga itu. Sama ada air di sini kayak di wadah gitu, di baskom gitulah kalau orang Betawi bilang. Cuman bahan itu dari keramik. Baskomnya? Oh, jadi untuk mendominasi kalau itu perusahaan ada ritual-ritual khusus, maksudnya ada apa ya, ada maksud lah untuk memajukan perusahaannya, berarti mendominasi, bener ya? Maksudnya dia itu ada ritual-ritual khusus yang diadakan pada saat itu gitu ya. Jadi maksudnya kecurigaan Bang Asep ini kagak meleset. Iya, nggak meleset lah. Jadi banyak nih dari hal logikanya juga memang mereka ada ritual khusus gitu ya. Sehingga benarlah ketika ada korban di perusahaan itu tambah maju. Oke. Tadi saya juga sempat, memang seperti itu ya, maksudnya ketika ada insiden terus ada korban yang terkena insiden itu dikasih apa tuh? Iya, maksudnya dikasih hadiah gitu. Iya, intinya untuk perusahaan itu dikasih fasilitas, ditambahin fasilitasnya gitu. Oke. Kayak mobil angkutan, terus untuk transport untuk karyawan-karyawan yang punya jabatan, sepeda motor atau mobil. Oh, jadi ada sesuatu hal yang baru ketika ada insiden. Iya. Maksudnya yang menambah omset biaya pastinya kan? Iya. Oke. Itu yang sedikit juga menambah. Oke, kita dari kecurigaan kita ya. Tapi ibarat kata tuh kecurigaan dari awal kita. Iya, betul. Nah, sekarang kita bahas sedikit aja tapi ya sama si sosok ini nih yang tadi Bang Asep ceritakan dia sempat hadir dan sempat kamera kita ini rusak nih. Bisa nggak, maksudnya aman nggak kalau buat diceritakan gitu? Paling sedikit aja. Iya, sedikit aja. Saya mau sampaikan jadi gini, boleh kamu bercerita tentang pengalaman kamu di sana dan mengenal saya. Oke. Dia berkomunikasi seperti itu. Cuman harapan saya cukup satu kali dan kamu jangan pernah menyebut posisi saya dan ada di mana saya, bahkan rupa saya seperti apa gitu. Saya paling nggak seneng dia bilang kalau rupa saya itu disebut gitu. Masih untung saya yang datang, kalau yang lain nggak tahu kan gitu. Gitu. Jadi masih ada itikat baik dari mereka nih. Hanya ibarat kata dia memberikan satu tanda sinyal aja, mengingatkan kita di sini boleh kita bercerita tentang bangsa mereka, cuman nggak boleh namanya itu dia bilang sampai menyebutkan posisi dan rupa mereka itu kayak gitu. Intinya kalau bahasa bangsa manusianya, kan gua nggak pernah gibahin lu, kok lu gibahin gua sih? Dia nggak mau juga digibahin. Jadi intinya kan kalau seperti itu nanti ujung-ujungnya apa? Yang disalahkan bangsa mereka gitu. Yang kenyataannya belum pasti juga bisa jadi fitnah ya. Namanya gibah kan. Nah, itu dia salah satu. Kita sebagai content creator juga harus harus bermawas diri kan ya, untuk mempertimbangkan ini semua gitu ya. Makanya tadi kan sempat, ya Allah, saya juga sempat keceplosan ngomong. Saya pun dengan beliau juga saya mohon maaf gitu. Mungkin bangsa kami terlalu kelewatan. Saya minta maaf atas nama semua nih kru juga, saya mewakili, saya minta maaf gitu. Ya, kita namanya hidup berdampingan, kurang lebihnya manusia banyak pada salah dan dosa. Seperti itu ya. Kesimpulan yang saya ambil ya dari cerita Bang Asep ini ya,
itu sih poinnya ya, kita ini hidup berdampingan. Itu udah pasti banget gitu, maksudnya yang berkesan banget sama di hati saya itu ya, kita hidup berdampingan. Ada baiknya kita memberikan beruluk salam lah, sama nggak cuma dengan makhluk yang nyata ya, yang nggak nyata pun kita perlu sopan santun, tata krama, etika ya. Intinya adab lah dengan yang makhluk yang nggak nyata, bukan hanya dengan yang nyata. Oke, Bang Asep, sebelum kita tutup video ini mungkin Bang Asep ada pesan-pesan nih buat teman-teman gitu. Ya, saya cuma punya pesan yang tadi saya, mudah-mudahan cerita saya di sini menjadi tolak ukur, artinya kita berdampingan, saling menjaga, dan ini saling menjaga aja deh. Kita jadikan pelajaran lah ya dari cerita Bang Asep ini. Iya. Kalau dimanapun kita berada, mereka udah pasti ada, bahkan di rumah pun ada. Makanya kan udah diajarin kita ucap salam dimanapun kita berada, itu salah satu sambutan yang baik gitu ya. Kita niat baik, pasti insya Allah dia juga lebih mengerti dari kita. Gitu, karena dia bisa ngeliat kita belum tentu bisa ngeliat semuanya, nggak bisa ngeliat, dia hanya paling merasakan kan seperti itu. Oke, Bang Asep, terima kasih banyak. Nah, buat teman-teman, itulah yang bisa kita bagikan atau kita ceritakan dari kisahnya Bang Asep ini. Semoga lagi-lagi gue mengingatkan, kita jadikan pelajaran untuk kita bersama, karena memang hal goib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Oke, dan juga sebelum kita tutup video ini, buat teman-teman yang belum subscribe, bantu channel kita dengan cara subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal dari video-video terbaru Timur Misteri. Kiranya itu aja bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitrus Siddiq dan Bang Asep pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.